Well, okay, let's say I'm not an expert in coffee, masih banyak belajar. Belakangan ini aja yang namanya dunia kopi itu perkembangannya udah luar biasa ya. Bukan lagi it's not a need but it becomes a lifestyle. Kayaknya orang kalau nggak ngopi ataupun nggak ngebahas soal kopi, kayaknya ada satu yang missing kayak gitu. Saya pribadi mengamati sebagai orang yang masih awam soal kopi juga. Kayak kok ada yang nyebut ya infused coffee, kemudian fermentasinya dibuat ini, banyak istilah-istilah yang dulunya taunya cuman Bosch, honey natural, kemudian ada anaerob, kemudian ada mosto, kemudian ada thermal shock segala macam seperti itu. It's a kind of gila ya dunia kopi ini, dan kreativitas dan juga skillnya mereka-mereka yang di industri kopi itu luar biasa gitu loh. Gimana ceritanya supaya journey from the seed to the cup, it's not only a simple journey tapi sesuatu yang wow, yang pretty amazing gitu. Dan saya pribadi yakin nanti kedepannya itu akan semakin banyak inovasi, semakin banyak hal-hal baru yang bisa diterapkan yang membuat kopi ini menjadi suatu produk yang bukan hanya it's not only black water, but itu bisa membawa satu cerita dan satu experience yang kena di semua orang gitu. It's gonna be wonderful. Hai, saya Agnes. Saya di Dapur Kopi Bali itu kebetulan jobnya sebagai head roaster dan juga merangkap jadi general manager. Well, roastery ini berdiri sejak tahun 2019. Awal-awalnya kami roastingnya masih minimum banget ya. Masih ya dengan mesin yang kecil juga seperti itu. Karena juga dalam proses learning and then research and development gitulah ya. Seiring dengan waktu, ya karena juga dengan izin yang maha kuasa, bisnisnya bisa berkembang dan akhirnya kami bisa menambah roasting machine untuk kapasitas produksi yang lebih besar sampai tahun inilah 2025. Jadi Dapur Kopi Bali ini sebetulnya manajemen yang paling muda dari grup Kopi Bali atau kupu-kupu bola dunia, lebih dikenal dengan Butterfly Group Brand, yang merupakan perusahaan kopi paling tua di Bali dari 1935. Jadi ini sekarang sudah masuk generasi keempat. Nah, Dapur Kopi Bali ini didirikan sebetulnya sejak 2015 itu karena kami fokusnya awalnya tuh lebih ke training center, kemudian juga service untuk peralatan kopi, kemudian juga event dan juga untuk customer service. Tapi kemudian karena juga namanya bisnis itu kan banyak hal yang bisa dipelajarin, dan juga dengan customer gimana supaya engagementnya lebih bagus itu kan nanya ini nanya itu, kita juga harus lebih paham ya. Dan kebetulan juga karena people needs to learn, people needs to grow, and then we want to develop more, and juga karena kita juga punya ide-ide yang bisa terus dikembangkan, kita coba masuk ke dunia roasting. Seperti itu, karena kita ingin lebih mengeksplor possibility yang ada kalau kita misalnya menggunakan roasting profile yang berbeda, sourcing green bean yang berbeda. Seperti itulah kurang lebih awalnya. Awalnya lebih dari keingintahuan, ingin coba-coba, lama-lama ketagihan. Bagaimana perkembangan industri roastery di Bali yang Cici lihat gimana? Perkembangannya gimana nih? Yang saya lihat kayak kacang, buka di sini, buka di situ, buka di roastery. Itu ya saya rasa itu fenomenanya karena banyak anak muda, atau enggak cuma yang anak muda aja ya, siapapun yang berkecimpung di dunia di industri kopi seperti itu tahu yang namanya produk. Nggak only coffee ya, segala sesuatu kalau misalnya basicnya itu karena ingin terus belajar, tidak mau stuck di satu tempat atau tidak mau stuck di satu kondisi. Jadi kalau dilihat, oh ini kalau bisa dibuat lebih baik, kenapa tidak, atau seperti itu ya. Jadi yang tadinya mungkin ini salah satu contoh dari barista, kemudian ingin belajar roasting itu dan kemudian mulai mengaplikasikan, itu banyak saya lihat. Itu yang kemudian bukan cuman trennya orang buka coffee shop untuk belajar roasting dan membuka roastery sendiri, itu juga menjadi salah satu hal yang saya lihat itu semakin naik ya. Di Bali aja yang namanya orang buka roastery itu mulai banyak. Oke, dengan perkembangan kopi ini bisa mempengaruhi peningkatan produksi kopi di roastery? Sebetulnya dengan semakin dibukanya atau ada operasional roastery yang baru, itu produksi sebetulnya seharusnya lebih meningkat ya. Karena kan artinya juga
optionnya dari pihak customer atau end customer sendiri lebih banyak, lebih bisa customize untuk produk, variety-nya lebih istilahnya lebih nano-nano lah, nggak boring seperti itu. Apakah bisa lebih meningkat atau tidak, yaitu kembali lagi tergantung supply untuk bahan bakunya ada nggak gitu loh. Kalau permintaannya meningkat, supply bahan bakunya nggak ada juga, ya kan stuck juga ya, seperti itu. Saya rasa itu fenomenanya karena banyak anak muda, atau enggak cuma yang anak muda aja ya, siapapun yang berkecimpung di dunia di industri kopi seperti itu tahu yang namanya produk. Nggak only coffee ya, segala sesuatu kalau misalnya basicnya itu karena ingin terus belajar, tidak mau stuck di satu tempat atau tidak mau stuck di satu kondisi. Jadi kalau dilihat, oh ini kalau bisa dibuat lebih baik, kenapa tidak, atau seperti itu ya. Jadi yang tadinya mungkin ini salah satu contoh dari barista, kemudian ingin belajar roasting itu dan kemudian mulai melakukan mengaplikasikan, itu banyak saya lihat. Itu yang kemudian bukan cuman trennya orang buka coffee shop untuk belajar roasting dan membuka roastery sendiri, itu juga menjadi salah satu hal yang saya rasa, saya lihat itu semakin naik ya. Di Bali aja yang namanya orang buka roastery itu mulai banyak. Terus selama ini Cici pakai mesin apa nih Cici yang ada di belakang Cici? Saya kebetulan pakai VNT yang kapasitasnya 30 kilo. Well, honestly to say, ini waktu pertama kali saya mulai pakai ini, it's kind of having new gadget, having new toy, many new things to learn. Saya kan senang ini, istilahnya nyoba ini, nyoba itu, nyoba itu. Di sini variabelnya banyak hal yang bisa saya pelajari, yang bisa saya explore, meskipun banyak insiden yang saya sebabkan juga seperti itu. Tapi ya itu menyenangkan gitu. Saya baru sadar ilmu yang saya pelajari zaman sekolah dulu itu aplikasinya, implementasinya ternyata sekarang ini bisa dipakai, bisa lebih ngerti airflow itu apa gininya, apa namanya fungsinya apa, efeknya apa, kemudian juga masalah speed, masalah ini dan itu, banyak hal yang bisa dipelajari yang itu menuntun saya dan beberapa banyak pengguna VNT yang lain itu akhirnya nanti akan menemukan ternyata kita kualitas bisa meningkat dan lebih baik dengan menggunakan produk yang memang kompatibel dengan kita, seperti itu, yang memang easy to learn. Kitanya sendiri juga belajarnya lebih banyak dan produknya juga kualitasnya bisa lebih baik, seperti itu. Kalau saya sih ya memang sangat memerlukan ya color sorting, I do need. Lebih saya perlu lagi itu sebetulnya mesin untuk blending, mixer, ya itulah istilahnya. Karena itu kalau dari kualitas green bean, kebetulan di sini kami Dapur Kopi Bali itu kan ngambilnya kalau nggak kelas fine atau specialty dan grade 1, jadi untuk sortasi di sini meskipun masih dilakukan manual, tapi lebih minim karena kualitas green bean sudah membantu. Mixer yang kami perlukan karena kami banyak mendistribusikan blend ke end customer kami. Jadi kalau misalnya sekarang ada yang pesan 100 kilo, 200 kilo, itu mobilnya kan masih pakai tenaga dalam. Well, okay, let's say I'm not an expert in coffee, masih banyak belajar. I cannot say myself as a professional as well. Belakangan ini aja yang namanya dunia kopi itu perkembangannya udah luar biasa ya. Bukan lagi, it's not a need but it becomes a lifestyle. Kayaknya orang kalau nggak ngopi ataupun nggak ngebahas soal kopi, kayaknya ada satu yang missing kayak gitu. Saya pribadi mengamati sebagai orang yang masih awam soal kopi juga. Kayak kok ada yang nyebut ya infused coffee, kemudian fermentasinya dibuat ini, banyak istilah-istilah yang dulunya taunya cuman Bosch, honey natural, kemudian ada anaerob, kemudian ada mosto, kemudian ada thermal shock, segala macam seperti itu. It's a kind of gila ya dunia kopi ini, dan kreativitas dan juga skillnya mereka-mereka yang di industri kopi itu luar biasa gitu loh. Gimana ceritanya supaya journey from the seed to the cup, it's not only a simple journey tapi sesuatu yang wow, yang pretty amazing gitu. Dan saya pribadi yakin nanti ke depannya itu akan semakin banyak inovasi, semakin banyak hal-hal baru yang bisa diterapkan yang membuat kopi ini menjadi suatu produk yang bukan hanya it's not only black water, but itu bisa membawa satu cerita dan satu experience yang kena di semua orang gitu. It's gonna be wonderful.